Nah, topik yang akan kita bahas ini itu tentang bullying. Pasti udah nggak asing lagi kan dengan kata bullying. Iya nih, jadi bullying itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja loh. Misalnya kalau di media sosial, kita bisa lihat pembulian itu di IG, TikTok, dan Twitter. Banyak banget kan, di dunia kan juga ada tahu. Contohnya tuh kayak di sekolah nih. Di sekolah tuh bisa terjadi di sekolah, di kelas, di parkiran, di kantin, di kamar mandi, di lorong-lorong gitu, kayak lorong-lorong kecil gitu. Nah, terus kalian pasti gini kan, penasaran sama perbincangan kita sama bintang tamunya itu juga siapa aja. Yuk tonton videonya. Nah, ini dia bintang tamu dari kita. Perkenalan dulu dong, Kak. Hai, kenalin aku Sestari dari 12 IPS 1. Aku Faisalian Santanama dari 12 IPA 4. Aku Yumanakan Ego dari kelas 12 IPA 2. Nah, tujuan kita buat undang kakak-kakak nih buat nanya tentang sudut pandang kakak mengenai tentang bullying. Nah, menurut kakak tuh bullying itu apa sih? Mulai dari Kak Sek dulu dah. Jadi yang aku tahu tentang bullying itu salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lemah nih, yang nggak mau ngelakuin pembelaan diri. Jadi sehingga pembulian itu bisa dibilang sering terjadi di lingkungan sekolah sih, yang bisa dilakuin sama teman-teman yang ngerasa bahwa dirinya itu kuat. Mungkin Kalau dari aku sih pembulian ya kan? Pembulian. Itu kayak kita merasa benar kata sih, kayak kita ngerasa diri kita yang paling baik dari semuanya sampai kita nginjek-injek harga diri orang lah istilahnya kayak gitu. Mulai dari ngerain mental, bahkan ngejek-ngejek, mulai termasuk bullying kan? Iya kan? Iya, benar. Nah, itu dari aku aja sih. Kalau dari aku, bullying tuh ada dua macam. Namanya cyberbullying, itu bisa dari media sosial. Saat ini kan kita banyak main media sosial, dan secara nggak langsung pun kalau kita komen di salah satu postingan orang itu, pasti kalau orangnya ngerasa itu hal yang menyakiti hatinya, itu udah termasuk bullying. Padahal kita nggak sadar. Terus yang kedua ada bullying yang sifatnya verbal. Verbal itu secara fisik, yang kita bertemu langsung, misalnya mukul, itu udah bullying. Habis itu ngomong secara nggak langsung kita ngejek temennya, ya dia bilang ngejek. Mungkin kalau dia nggak tersinggung kan nggak masalah, tapi ada yang tersinggung. Kan tersinggung tuh hak semua orang. Tuh. Terus ada juga bullying yang sifatnya ngajak teman-temannya loh, dicengin bareng-bareng dia, dikumpulin dia, habis itu ya tindakan-tindakan gitu tuh sebenarnya bisa mengancam mental seseorang, yang mungkin dia bisa berhenti sekolah di sekolahnya, ataupun dia bisa bunuh diri, kan kita nggak tahu. Itu sih. Nah, sekarang kan pasti sudah tahu kan sudut pandang tentang bullying masing-masing. Nah, sekarang pernah nggak ceritain dong kalau pernah tentang pengalaman jadi pembuli atau jadi korban bully? Atau jadi Ada nggak? ada jadi Ceritain pengamat dong gitu. dari Kak Sri. kalau aku sih lebih juga jadi pengamat ya, karena yang aku lihat dari SMP sendiri tuh kegiatan dulu itu banyak banget kejadian. Contohnya tuh kayak temen aku di sekolah sendiri tuh, dia tuh jadi terbully lah. Itu tuh gara-gara apa ya? Gara-gara dia tuh emang anaknya tertutup atau introvert dan susah bersosialisasi, dia pendiam banget, dan jadinya akhirnya tuh dia selalu dibully dan apa ya? Selalu mungkin dibilang mungkin seperti anak-anak berkebutuhan khusus, ataupun dia juga kadang dibully seperti mungkin kursinya disembunyiin atau itulah. Dan dampaknya tuh itu dia selalu merasa sendiri, dan ujung-ujungnya tuh ternyata itu dia sampai akhirnya dia mutusin untuk pindah sekolah sih. Itu ya dari pengalaman ya. aku. Kalau dari aku jadi korban bullying. Korban udah. Nggak percaya. Saya loh. Nggak percaya. Gila nih. Tapi serius aku pas SD itu aku jadi korban bullying. Ini ceritain. Iya. Oh, ceritain. Jadi dari kelas 1 2 tuh aman lah aku. Pas mulai dari masuk kelas 3 sampai kelas 5 ini, itu baru mereka mulai mulai muncul lah tindakan-tindakan mereka itu. Bahkan itu aku gak ngerti kenapa alasan mereka bully aku. Karena aku pas di situ orangnya diem-diem aja. Aku nggak kayak berteman sama siapa, aku aja berteman. Jadi aku bener-bener nggak ada beda-bedain gitu. Terus pernah suatu saat kan kita ulangan lah biasa. Kita ulangan, dikumpulkan hasil ulangannya, diperiksa sama guru kita nih. Terus ketua kelasku dia diminta sama gurunya tuh buat bagiin hasil-hasilnya. Jadi anggap ini kertas lah, anggap ini kertas nih. Dia bagiin punya aku tuh, kalau dia bagaimana dia kasih kayak gini. Kalau punya aku dia gini, jadi kayak jijik lah. Gini. Wih, aku
siapa yang gak sakit hati dong. Iya. Itu posisi aku kelas 3 tuh. Benar-benar aku dongkol lah, itu istilahnya dongkol kan kayak orang ini kenapa dia gitu. Jadinya ya udah dari situ aku ngerasa aku gak cocok nih sama teman-teman kelasku kan. Aku bilang ke ibuku, nih mau pindah SMP, mau pindah SD. Ditanya sama ibuku kan, kenapa? Itu soalnya aku pulang ke sekolah tuh aku nangis. Aku nangis. Aku bilang ke ibuku, jadi pulang izin ceritanya nangis ya. Ditanya sama ibuku, kamu kenapa? Aku bilang dah, pakai tampon. Aku bilang kan ibuku, tadi di sekolah tuh aku digini-gini sama mereka. Aku sampai kakak sama ibuku, aku pokoknya mau pindah. Tapi ibuku nyaranin, nggak bisa, ini kamu udah, itu antara aku kelas 5 atau enggak kelas 3 lah. Jadi kan dari tengah-tengah banget, kalau pindah pun aku harus beradaptasi, ibuku nggak mau. Jadinya ibuku bilang, udah tahan, besok mama yang ngomong sama orang tua mereka. Besoknya dia ngomongin sama orang tua yang dibully aku nih. Tapi mereka bukannya tobat, malah makin dibully aku. Nah, jadinya aku pulang, aku cerita dah ke ibuku, aku diapain tadi di sekolah gini-gini segala macam. Terus aku minta, pokoknya kelas 5 nih nggak mau tahu nih harus pindah. Tapi ternyata pas aku naik kelas 5 atau kelas 6 itu, ternyata si yang bully aku ini dia nggak bisa sama satu kelas. Jadi ya udah, aku manfaatin kesempatan. Aku masuk lagi ke teman-temanku. Terus jadinya kelas 5, 6 tuh aku aman-aman aja. Tapi benar-benar yang dari kelas 3 sampai kelas 5 awal itu yang benar-benar membekas aja mereka. Ada rasa trauma gitu nggak sih? Kalau trauma dulu pas SMP sih. Pas SMP itu dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh aku ragu sama orang-orang. Gitu. Takut teman-teman, takut teman sama orang-orang. Kayak ntar mereka sama kayak aku pas SD. Tapi seiring berjalannya waktu, kan aku membaur lah, aku segala macam. Aku lihat orang juga kalau aku mau berteman. Ternyata SMP ini aman, aku nggak ada apa-apa. Naik kelas SMA, udah aku udah nggak takut lagi lah istilahnya. Jadi aku udah bisa membaur segala macam, ketemu banyak teman lah gitu. Kalau udah ke update gimana? Kalau aku jadi pelaku pernah, jadi korban pernah, jadi pengamat pernah. Yang pertama tuh jadi pengamat. Kalau jadi pengamat tuh biasanya aku ngeliat teman-temanku di SMP sih, dia kayak ada yang culun gitu loh, nolep tuh, dipala-palain lah dia, minta-mintain uang gitu. Itu kan termasuk yang benar-benar ngancam, bukan lagi fisiknya loh, tapi ekonomi temennya sendiri. Maksudnya dia udah uang pas-pasan, saya diminta terus loh, dibelanjain makan. Itu kan dari pengamat. Kalau jadi korban tuh aku waktu SD juga sama, tapi SD tuh aku di lingkungan rumah, bukan di sekolah. Jadi di rumah tuh aku yang paling kecil kan, aku anak paling kecil, jadi anak 3 gitu. Teman-temanku tuh, aku SD kelas 1, mereka udah SD kelas 5, kelas 6. Otomatis kalau lagi main tuh aku yang paling kecil loh, jadi gampang kali kayak diceng-cengin, dipukul apa, habis itu kekerasin secara fisik lah. Cuman karena itu aku malah nggak trauma atau yang kayak teman-teman pikirin gitu. Aku nggak takut berteman, aku tetap berteman sama mereka, malah aku makin nyolot loh, kayak mereka ngebully gitu, tawa-tawa aja. Tapi itu jadi korban kan. Nah efeknya tuh aku jadi bandel orangnya. Kalau SD tuh dulu karena di rumah aku dibully, di sekolah aku nggak mau kelihatan lemah dulu SD. Kira aku di sekolah aku bully orang. Pernah dulu kelas 2 tuh temenku tak tendang dari tebing. Itu Jangan ditiru. Gimana sih rasanya? Kan nih gimana ya? Ini tangga nih tinggi, anggapannya tangga lantai 2 nih. Tak tendang temenku jatuh gitu. Habis itu bocor kepalanya. Habis itu pokoknya jadi rasa jadi pembuli itu ya sebenarnya seru-seru ya, cuman rasa nyesel itu pas orang tua dipanggil misalnya. Habis itu sebenarnya di diri kita tuh ya, kalau aku ngerasainnya waktu dulu tuh nggak ada rasa nyesel, kayak jadinya tuh malah ngerasa hebat, cuman pas dipanggil orang tua tuh nyesel lah gitu sebenarnya itu. Tapi mereka nggak kayak habis itu aku bully nih atau aku ya tendang loh, emang main-main tuh nggak sengaja. Tapi mereka nggak yang musuhin gitu, tapi udah diajak berteman sampai aku ngerasa pas kelas 3, kelas 4 tuh udah berhenti dah kayak gini gitu. Akhirnya sekarang sih aku kalau SMP, SMA pun lebih ke pengamat. Kalaupun SMA
jadi pelaku sih ya tipis-tipis ya, kayak ngejek-ngejek ya, ngejek-ngejek ya, bercanda-bercanda. Nih lu saya aja. Tapi dia kan nggak baper, berarti maksudnya nggak bullying gitu loh, cuman biasa-biasa aja. Kadang baper aja. Oh maksudnya? Ya pernah sih dia ngambek sama aku gara-gara tak bully yang dia suka tuh, tak teriak-teriakin. Ngambek seharian kalau kamu nongkrong gara-gara dibalas chatku. Nah nggak tahu aku gabut di rumah. Kadang tak ajak chat tuh gitu, Nail kayak ngambek dia kan. Sudah kita kan nggak tahu yang tak bilang tadi, bisa ya orang tuh tersinggung padahal kita nggak sengaja. Ya dari sana aku lihat orang nih nggak bisa diajak bicara yang bagian ini, saya boleh berarti. Nah dari sana ada berarti kan pelajarannya itu sih, lihat dia juga kalau mau bercanda sama orang, nggak semua teman kalian tuh nggak baperan loh. Beda misalnya aku diajak gimana pun aku nggak baperan karena aku udah pernah ngalamin semuanya. Pelaku pernah, pengamat pernah, korban juga pernah. Jadi nggak bisa aku kayak diajak segini tuh baper, nggak bisa jadi sekarang. Tapi itu udah pelajarannya. Kalau udah kalian ngalamin semua, jadi kalian tahu loh yang mana nih yang bisa tak ajak, yang mana bisa tak lindungin gitu. Jadinya nggak semua kok pelaku bullying itu jadi dampak buruk buat kalian. Nggak semua juga jadi korban tuh dampaknya buruk. Nggak semua jadi pengamat tuh dampaknya buruk. Coba kalian lihat sudut pandang yang lain sih. Misalnya kalian lagi habis dibully itu lihatnya sudut pandang yang lain. Oh, aku dibully karena kurang ini. Ya udah, perbaiki di sana. Kenapa kalian harus terpuruk gitu loh? Misalnya kalian kurang pintar di pelajarannya, dibully nggak bisa ngapain takut terpuruk? Ya sih aku nggak bisa. Nggak bisa selamanya. Ya, mending bangkit gitu loh. Kalau jadi pelaku, ngapain man aku terus-terusan ngebully dia? Mending aku yang evaluasi diriku sendiri. Aku gitu biasa ya. Dan juga kalau habis jadi pelaku tuh bisa ngeliat orang, oh iya ini nggak boleh dibully, yang lain dah gitu. Ya bisa milih orang, bisa baca karakter orang, habis itu bisa baca sifat orang. Itu enaknya pernah jadi pelaku, tahu semua sifat orang kayak gimana loh. Makanya kalian masih kelas 10 nih, mending itu udah belajar lo, liatin karakter teman-teman kalian. Kalian nggak tahu soalnya yang kalian hadapin siapa, bisa aja kalian kayak tadi udah ngejek-ngejek orang, salah ejek, orangnya marah, dipukul, jadi berantem, nah gitu aja. Soalnya aku pernah juga gitu, kejadian gitu, ngejek orangnya nggak terima gitu. Sering kali kayak gitu, makanya jangan takut sih kalau mau masalah bullying ini. Sebenarnya nggak cuman ini, maksudnya di pelajaran kan misalnya yang kalian harus lakukan ketika bullying adalah ini. Tapi kalian nggak ngalamin, jadi kalian nggak tahu loh. Mungkin emang ada masanya kalian nyoba loh di sana, kalian nyoba sakit-sakitnya dibully, enak-enaknya ngebully. Netralnya jadi pengamat, pada akhirnya kalian jadi orang yang biasa-biasa aja gitu loh, nggak berlebihan, nggak berkekurangan, aman dah daripada kalian harus nyari siapa yang salah, siapa yang bully, siapa yang benar, yang dibully apa yang ngebully gitu loh. Ya lebih baik biasa-biasa aja lah gitu, daripada harus nyari masalah tiap hari, itu nggak enak soalnya. Itu aja sih dari aku, daripada kalian bingung nanti gimana caranya bully ini ke depannya kan. Itu sih pesan dari aku, biasa-biasa aja jadi orang aman lah. Ya, thank you buat kakaknya. Sebelumnya aku mau nanya, kenapa pas jadi pengamat tuh kenapa nggak dilaporin? Kalau Kalau misalnya dilaporin. pengamat aja itu kan udah termasuk bully nggak sih? Termasuk jadi pelaku juga gitu secara langsung. Menurut aku gimana ya, dilapor bisa aja ngelapor, cuman apa ya, tetap pasti tindakannya sama ya, dipanggil. Tapi udah sih, pasti udah lakuin tindakan untuk laporan udah. Cuman itu balik lagi ke pribadi yang bully, antara yang orang itu langsung tobat ataupun tetap ngelakuin. Itu pasti rata-rata ada anak sekolah apa sih udah dilapor, ujungnya apa? Ya minta maaf, dilakuin Masih lagi. lagi, gitu. Ya itulah penyakit-penyakit anak sekarang ya itu, tetap aja dilakuin, masih bebel lah istilahnya. Itu aja sih menurut aku ya. Kalau menurut aku, pengamat, kenapa dia nggak lapor aja? Kita kan, istilahnya teman-teman kita, lingkungan kita, itu kan nggak dikit lah anak-anak yang kayak gitu. Cuman pas kita udah lapor nih, guru udah bertindak, pasti otomatis yang si bully ini dia nggak suka dong. Temanku ada yang cepuci gini. Itu yang bakal ngebuat malah diri kita sendiri yang makin dijauhin. Jadi posisi kita ini antara serba salah, pengen lakuin bener, tapi nanti di kelas atau di lingkungan tuh kita dijauhin. Tapi kalau kita nggak lapor juga kita jahat buat orangnya. Iya, jahat buat korban. Nah, jadinya kayak serba salah itu loh. Mau kesini salah sama salah. Nah, kayak gitu menurut aku ya. Kalau aku ya, ini contoh langsung nih. Dulu ada temanku duel gara-gara peleng-pelengan di kantin. Dia cari ke kelas 11 tuh.
temanku tuh di kelas 12 pas pulang sekolah. Aku pengamat dong, aku emang nggak suka gitu loh ngeliat orang berantem di area sekolah. Habis itu aku kan mikir, masa aku laporin guru, temanku sendiri lagi. Jangan, itu dah yang dibilang dia, Neil. Kalau kita lapor, kita yang jadi masalahnya, bukan dia yang selesai masalahnya. Nah makanya aku memutuskan untuk nggak lapor, diamin aja, ntar tunggu berita ya, dan sih belum berantemnya, dan sih ternyata baikan gitu loh. Itu dah, waktu jadi pengamat tuh serba salah. Kalau kita ngelapor, kita yang salah. Kalau kita diamin, menurut definisi bully itu kita salah. Ya tambah salah, maka aku sih milih diem, tapi aku tahu, tapi aku langsung balik gitu loh, langsung pulang aku. Atau aku nongkrong nih pas pulang sekolah, biarin dia, temanku nih istilahnya menyelesaikan masalahnya gitu loh. Aku nggak mau ikut campur, hitungannya ya pura-pura nggak tahu aja sih. Kalau biar nggak kena masalah juga, enggak gitu. Yang penting kan kita netral, itu lah aman-aman aja. Yang penting kita nggak ikut ngebully. Nah itu yang pertama. Besok kita nggak jadi pengamat karena kita pulang. Udah gitu aja yang penting. Netral itu lah yang aku bilang biasa-biasa aja. Buat yang tahu orangnya nanti kalian tahu sendiri kok. Pas kameranya mati nih, tenang ya, kasih tahu orangnya siapa. Ternyata bukan ditanya Kak Abed tuh dari kontak mata juga bisa terjadi bullying ya. Bukan kontak mata aja, Kayak bully-bullyan aja itu udah nggak terima orang gitu. Ya, kita nggak tahu soal masalah mereka di rumah bisa dibawa ke sekolah soalnya. Ada soalnya kasus itu. Iya. Kayak urusan apa kan Terus kan kita bully Iya. Anjing. Apalagi cewek-cewek tuh biasanya tuh. Ya, banyak masalahnya. Ya, terutama anak-anak SMA ini kan, aku pernah soalnya ngelerai orang berantem karena pacarnya diajak jalan sama cowok lain padahal mereka baru putus kemarin. Lah kan salah siapa gitu. Salah siapa gitu loh. Nggak terima. Kira berantem. Kasih sayang loh Pak. Ternyata ditanya-tanya udah putus kapan, putusnya kemarin. Oh, aku pernah merasakan. Berapa bulan kita nangis. Ini curhat Udah lama. Ini tentang bully. Jangan curhat dong Pak. Cyberbully itu Oh, cyber- lihat oh, sendiri iya. ya tadi. Oh iya. Cyberbully rumah itu. Singgung dia. Saya boleh dong satu kalimat atau nggak satu kata buat pelaku atau nggak korban? Berat. Mungkin ada boleh. Kalau kalimat buat korban ya, tetap semangat, jadi yang terbaik itu aja. Terbaik. Kok jangan takut sih, itu sih Kak. Iya. Kalau yang pelaku, kalau aku dulu ya evaluasi diri sama coba jadi biasa-biasa aja, jangan terlalu merasa paling kuat, itu yang paling bener. Kalau nggak merasa paling kuat, netral, udah kalian. Kalau kalian jadi paling kuat tuh biasanya gini nggak mikir siapa yang di atas kalian. Kalian jadi biasa-biasa aja, buat bertindak tuh, oh ya ada yang lebih hebat di atas, ngapain aku kayak gini, ternyata ya sering berjalannya waktu, masuk kelas 10 kan, ntar kelas 11-12 kerasain kok. Ya mestinya. Kalau dari aku buat korban, jangan takut lah. Selagi kalian merasa diri kalian benar atau gimana, perjuangin aja apa yang menurut kalian benar. Kalau kalian diinjak-injak itu istilahnya, dikenain mental atau segala macam, anggap aja masuk ke kiri keluar ke kanan gitu loh. Mereka nggak tahu siapa kita sebenarnya. Agak ada iklan dikit. Jadinya jangan takut lah gitu loh. Jadi udah semangat ya itu. Terus kalau untuk pelaku ya cepet-cepet dia tempat gitu loh. Enggak, kalian tuh nggak sempurna kali. Nggak usah lah ngerasa paling pantas buat siapa sih kita Siapa udah kurang ada lebihnya. Cepet dia tempat gitu. Jadi bersyukur gitu. Kalau menurut aku ya buat yang mungkin sekarang lagi jadi korban, kalian tuh bisa, kalian hebat, dan kalian tuh sebenarnya anak-anak yang berprestasi. Hanya saja kalian itu mungkin kurang bisa mengekspresikan diri lah, istilahnya tuh. Itulah buat kalian selalu merasa dipandang sebelah mata. Sebenarnya tuh kalian bisa, hanya saja ya itulah balik lagi ke pembuli yang selalu merasa benar. Mungkin buat pembuli, ingat di atas langit masih ada langit. Kalian tuh jadi sebenarnya tuh kalian tuh udah tahu loh, kalian tuh sebenarnya dengan membuli aja tuh kalian udah kurang gitu loh. Dan kalian udah tahu punya kekurangan, lagi kalian buat kekurangan. Jadi gimana sih kalian untuk kelihatan berprestasi? Lebih baik kan
mengukir prestasi daripada buat aksi yang tidak berguna. Itu aja sih dari aku. Terima kasih buat kakak-kakak semuanya nih udah ngeluangin waktunya buat ikut podcast di sini. Ya, sering-sering aja podcast. Iya. Ibu-ibu guru, bapak guru yang nilai sering-seringin podcast Pak. Ya, boleh. Jadi Terima kasih. Oke, Maaf ya udah. kak kalau misalnya kita motong jam pelajarannya Pak. Sering-sering. Coba tolong diseringin aja itu. Next time Hari aja. Selasa Next time aja ya. Kalau bisa Selasa jam Selasa. pertama, Kamis jam pertama gitu. Yang terakhir aja. jam terakhir aja deh Selasa. Jangan ada project lagi. Ya, Oke, semangat cukup belajarnya. sekian podcast kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian banyak dapat pelajaran di sini. Dadah.